Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, orang-orang yang tersisa di kedua sisi berjumlah kurang dari 100 orang. Dalam perjalanan ke Laut Iblis Pembakaran ini, kedua belah pihak menderita banyak korban dan membayar harga yang sangat mahal. Suara tabrakan energi yang sangat besar terus-menerus terbang dari kedalaman Laut Iblis yang membara. Di bawah tabrakan gila dari dua iblis besar yang tak tertandingi, dunia Laut Iblis Pembakaran mulai runtuh dengan cepat. Banyak pria kuat mati-matian menggerakkan tubuh mereka dan terbang keluar dari Laut Iblis yang membara. Boom, 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 boom. Suara besar terus terdengar. Seluruh ruang dengan cepat runtuh. Kekosongan di atas Laut Iblis yang terbakar meledak dan darah Laut Iblis yang terbakar menghilang. Banyak orang kuat mati-matian melarikan diri ke Laut Iblis yang membara. Ketika semua orang melarikan diri dari Laut Iblis Pembakaran, ledakan besar tiba-tiba terdengar dari seluruh laut, dan laut benar-benar meledak. Gelombang energi yang mengerikan meledak di langit bumi Changsheng Tian, Xiao Yan, Jie King Tian, Dewa Laut, dan banyak orang lainnya melarikan diri melihat zona mati di kejauhan dan masih memiliki ketakutan yang tersisa. Setelah beberapa saat, banyak orang yang dipimpin oleh surga tanpa hati dan dewa kematian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, kekuatan pihak mereka jauh lebih lemah daripada pihak Xiao Yan. Melihat Jie King Tian, Lei Xian, Vulkan, dan yang lainnya pergi, Xiao Yan bertanya kepada Dewa Laut, Dewa Pedang, dan lainnya. Sekarang, kemana kita akan pergi? Dewa Laut lalu berkata, sekarang kami telah benar-benar membuat semuanya hancur. Jika semua orang berpisah, kami pasti akan dibunuh secara gila-gilaan oleh penguasa besar. Mengapa kita tidak membentuk aliansi perang salib dan memanggil ke-9 surga dan 10 tempat untuk menentangnya dan bertarung melawan penguasa besar bersama-sama? Usulan Dewa Laut segera disetujui oleh semua orang karena satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bersatu bersama. Dewa Pedang tiba-tiba menyarankan, aku menyarankan agar semua orang pergi ke Pulau Senhao dari keluarga Huangpu. Aku terlebih dahulu, dan kemudian kami akan menyebarkan berita, sehingga orang-orang kuat di dunia akan berkumpul di Pulau Senhao, kemudian memilih hari untuk mengadakan keabadian, konferensi dewa, membentuk aliansi perang salib dan mendiskusikan rencana perang salib. Bagaimana menurut kalian? Setelah mendengarkan kata-kata Dewa Pedang, semua orang dengan senang hati setuju. Ketika mereka memikirkan perang salib berikutnya melawan penguasa besar, semua orang merasakan darah mereka mendidih. Bagaimanapun, perang salib melawan penguasa besar adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Setelah memulai jalan perang salib melawan penguasa agung, setiap orang hanya memiliki dua hasil. Jika perang salib berhasil, semua orang akan selamat. Dan jika perang salib gagal, semua orang akan binasa. Namun karena semua orang telah memutuskan untuk berperang melawan penguasa besar, bahkan jika itu benar-benar binasa, semua orang akan puas dengan itu. Saat ini, Dewa Laut Xiao Yan, Pan Xiao Xuan, Xiao Tiandi, Dewa Es, Liu Xiaohui, dan yang lainnya dibawa ke kepemimpinan Dewa Pedang terbang ke Pulau Senhao, tempat keluarga Huangpu tinggal. Pulau Senhao terletak di negeri awan yang misterius dan tak terduga. Mengenai asal-usul Pulau Senhao, dikatakan bahwa keluarga Huangpu didirikan oleh Huangpu Senhao. Ketika Huangpu Senhao menemukan sebuah pulau ajaib di negeri awan, ia menamakannya Pulau Senhao. Huangpu Senhao mendirikan keluarga Huangpu di Pulau Senhao, dan keluarga Huangpu tumbuh semakin kuat dan secara bertahap berkembang menjadi skala saat ini. Dan leluhur yang mendirikan keluarga Huangpu telah lama menghilang. Xiao Yan, Dewa Laut, Pan Xiao Xuan, dan yang lainnya dibawa ke kepemimpinan Dewa Pedang dengan cepat terbang menuju negeri awan. Semua orang tiba-tiba melihat awan putih besar muncul di depan mereka. Apa yang disebut negeri awan adalah dunia yang misterius, yang seluruhnya terdiri dari awan. Dunia ini misterius dan tidak dapat diprediksi, dan menyembunyikan sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kepemimpinan Dewa Pedang,
Semua orang bergegas ke awan. Segera setelah semua orang memasuki awan, mereka melihat awan putih di sekelilingnya, dan mereka tidak dapat melihat hal-hal di sekitarnya sama sekali, dan mudah tersesat. Karena di negeri awan, gelombang jiwa tidak dapat diteleportasi jauh sama sekali, dan hanya dapat ditransmisikan jarak paling banyak 3 kaki. Jika tidak ada Dewa Pedang yang memimpin, semua orang akan tersesat. Semua orang berjalan melalui awan aneh untuk sementara waktu, dan tiba-tiba semua orang menjadi cerah. Itu bukan lagi awan putih, tetapi udara segar. Semua orang telah bergegas melalui awan dan datang ke bagian dalam negeri awan. Di kejauhan ada pulau ajaib yang diselimuti awan dan kabut. Pulau ini penuh dengan awan putih dan kabut. Dan dari kejauhan, pulau itu tampak seperti menggantung di atas awan. Itu adalah Pulau Senhao, tempat kedudukan keluarga Huangpu. Ketika Huangpu Nan membawa sekelompok orang ke dekat Pulau Senhao, beberapa cahaya putih tiba-tiba menyala di atas Pulau Senhao, dan kemudian 3 sosok muda muncul di depan semua orang. Begitu ketiga anak muda itu melihat Huangpu Nan, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi kagum, dan mereka dengan cepat mengirim sinyal ke Senhao Daojong. Dewa Pedang telah kembali. Dewa Pedang telah kembali. Setelah beberapa saat, bayangan hitam bergegas. Namun Huangpu Qi, patriark keluarga Huangpu, yang mengetahui bahwa Dewa Pedang telah membawa banyak pria kuat dan secara pribadi memimpin kerumunan untuk menyambutnya. Saat ini kedua belah pihak bertemu dan tiba-tiba terjadi pertukaran salam. Setelah salam, Huangpu Qi memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan tempat tinggal bagi semua orang, sehingga semua orang bisa menetap terlebih dahulu. Dengan cara ini banyak orang kuat tinggal di Pulau Senhao. Semua orang ditempatkan di halaman terpisah. Pulau Senhao benar-benar tempat yang ajaib. Lingkungan di sini elegan, dikelilingi oleh awan dan kabut. Pemandangan di sekitarnya sangat indah hingga ekstrim. Ini adalah tanah suci dengan negeri dongeng yang misterius. Energi abadi di sini padat, energi spiritual kaya, dan energi langit dan bumi di udara sangat kuat. Budidaya di sini akan memiliki efek pengganda. Tidak heran keluarga Huangpu penuh dengan jenius dan yang kuat seperti awan. Lingkungan di sini juga memainkan peran kunci. Setelah berhari-hari berjuang, semua orang akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Sebelumnya, semua orang hanya fokus pada pertempuran dan tidak ada banyak komunikasi antara satu sama lain. Pada saat ini semua orang berkumpul dan mengeluh satu sama lain tentang perpisahan mereka. Xiao Yan segera menemukan 4 kaisar Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Yao Tiandi, dan Ju Tiandi, dan meminta mereka untuk fragmen ruang dan waktu di tangan mereka. Setelah mendengarkan niat Xiao Yan, keempat kaisar surgawi memberikannya tanpa ragu-ragu. Sejak itu Xiao Yan telah mengumpulkan 6 fragmen ruang dan waktu di tangannya. Selama waktunya matang, dia dapat kembali ke 10.000 tahun yang lalu untuk menemukan rahasia dari 10.000 tahun yang lalu. Xun Er dan Gu Yuan tidak bertemu selama bertahun-tahun dan berbicara satu sama lain tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Xiao Xiao dan Sailin bersama dan saling bercerita tentang pertemuan mereka. Xiao Yan dan Yun Yun, Xun Er dan Sailin tidak bertemu selama bertahun-tahun dan mereka sangat mesra satu sama lain. Yang paling mempermalukan Xiao Yan adalah Long Jingxuan. Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Xiao Yan juga mencoba menghubunginya, tapi dia selalu dingin dan tidak tahu apa artinya. Xiao Yan dan Nalan Qingsui juga menghabiskan waktu sendirian. Keduanya berbagi pengalaman satu sama lain, dan mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Tentu saja hubungan antara keduanya terbatas pada hubungan antara teman. Nalan Qingsui juga pernah menyukai Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah memiliki begitu banyak istri, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan sifatnya yang anggun dan damai, tidak mungkin untuk berbagi suaminya dengan orang lain. Lin Er keluar dari dunia batin Xiao Yan dan sangat senang ketika dia melihat bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Xiao Xiao dan Long Er juga sangat mencintai adik laki-laki ini. Keluarga tetap bersama, bahagia, dan berbagi kegembiraan keluarga. Selama periode ini, Dewa Pedang dan Xiao Xiao menemukan Xiao Yan bersama dan memberitahu Xiao Yan tentang hubungan antara keduanya. Dewa Pedang meminta Xiao Yan untuk menjodohkan Xiao Xiao dengannya.
Ketika dia mendengar bahwa Dewa Pedang dan Xiao Xiao saling menyukai, Xiaoyan sedikit terkejut pada awalnya dan kemudian merasa senang dan lega untuk Xiao Xiao. Xiaoyan segera setuju dengan Dewa Pedang dan setuju untuk menikahi Xiao Xiao dengannya. Sekarang Xiao Xiao sudah dewasa, sekarang saatnya untuk menemukan suami untuknya, dan Dewa Pedang adalah pemuda yang sangat baik yang telah mencapai ranah Raja Dewa pada usia muda. Xiaoyan juga sangat lega bisa menjodohkan Xiao Xiao dengannya. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Huang Pu mengundang semua orang untuk menghadiri konferensi Dewa Peri. Xiaoyan dan Huang Pungki segera memutuskan untuk mengatur pernikahan antara Xiao Xiao dan Dewa Pedang sebelum konferensi Dewa Peri diadakan. Karena begitu konferensi Dewa Peri diadakan, tidak akan ada waktu untuk mempersiapkan pernikahan untuk keduanya. Dengan kemampuan keluarga Huang Pu, dalam waktu kurang dari setengah hari, semuanya sudah bersiap untuk pernikahan. Dalam waktu setengah hari, keluarga Huang Pu mengundang banyak orang kuat untuk menghadiri pernikahan. Sebuah pernikahan akbar diadakan di Pulau Shenhao. Pernikahan sangat meriah dan banyak orang kuat minum dengan gembira. Orang ini jarang bersantai pada hari kerja, tetapi hari ini adalah waktu untuk bersantai sepenuhnya. Ketika proses pernikahan selesai, Xiao Xiao dan Dewa Pedang dikirim ke kamar pengantin. Di sisi lain, Xiaoyan, Liu Xiahui, Guyuan, Jukun, dan yang lainnya minum dan makan daging bersama. Dan mereka semua minum banyak dan sangat bersemangat serta bahagia. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, tidak akan pernah ada hari bahagia seperti hari ini. Apa yang akan menyapa semua orang selanjutnya adalah pembantaian tanpa akhir dan pertempuran terus-menerus. Pernikahan Dewa Pedang dan Xiao Xiao hanyalah sebuah episode kecil sebelum konferensi Dewa Peri. Setelah pernikahan, proses mengadakan konferensi Dewa Peri juga dipercepat. Keluarga Huang Pu memulai melakukan segala upaya untuk mempersiapkan konferensi Dewa Peri ini. Bagaimanapun, keluarga Huang Pu adalah keluarga dewa kuno yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Wajar untuk mengadakan konferensi Dewa Peri dengan mudah. Semua urusan konferensi dilakukan dengan tertib tanpa kesalahan. Keluarga Huang Pu telah berturut-turut mengirim orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengundang orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk menghadiri konferensi Dewa Peri. Konferensi Dewa Peri ini disebut konferensi ikrar. Tujuannya adalah untuk membentuk pasukan perang salib dan membuat aliansi perang salib. Kemudian ketika kekuatan aliansi perang salib cukup kuat, aliansi perang salib akan memulai pertempuran perang salib dan secara resmi pergi ke perang salib melawan penguasa agung. Semakin banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi, semakin kuat kekuatan perang salib melawan aliansi, dan peluang untuk menang melawan penguasa besar akan lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, semuanya telah berjalan dengan tegang dan teratur. Semakin banyak orang berkumpul dari berbagai tempat di 9 surga dan 10 bumi ke Pulau Shenhao. Untuk sementara waktu, Pulau Shenhao melonjak. Konferensi abadi yang kuat untuk mengubah pola dunia akan datang. Konferensi Dewa Peri yang sangat dinanti akan datang sesuai jadwal. Lokasi konferensi Dewa Peri adalah lapangan bunga teratai di Pulau Shenhao. Lapangan bunga teratai terletak di tengah Pulau Shenhao, tempat anak-anak kecil dari keluarga Huang Pu biasanya berlatih. Ini adalah alun-alun besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Di tengah alun-alun adalah platform besar, dan di sekitar platform ada kolam bunga lotus yang besar. Kolam bunga teratai penuh dengan daun teratai dan bunga teratai. Daun teratai dan bunga teratai di sini berkali-kali lebih besar dari daun teratai dan bunga teratai biasa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kursi-kursi diatur di atas bunga teratai dan daun teratai. Kursi itu jelas bukan untuk dilihat, tetapi untuk para tamu yang datang untuk menghadiri konferensi Dewa Peri. Orang bisa duduk di bunga teratai dan daun teratai. Hal semacam ini benar-benar langka di dunia. Tempat duduk diatur di semua bunga dan daun teratai. Ada ribuan kursi. Setelah kolam bunga teratai, ada stand tinggi berbentuk trapesium. Ada juga banyak kursi di tribun. Bunga teratai dan daun teratai dan trapesium semuanya memiliki tempat duduk. Meskipun konferensi yang diadakan kali ini disebut konferensi Xianghen, sebenarnya ini tentang dewa bukan abadi. Pejuang abadi biasa tidak dapat memasuki konferensi dewa abadi selama sekali. Bahkan dewa tertinggi hanya dapat tinggal di tribun trapesium di belakang. Dapat dilihat
bahwa konferensi ini memiliki persyaratan kekuatan yang tinggi. Dan dewa pertempuran hampir tidak bisa duduk di kursi di atas daun teratai. Hanya Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan dewa tertinggi yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi bunga teratai. Di platform tengah alun-alun bunga teratai ada singgasana besar. Hanya pemimpin aliansi perang salib yang bisa duduk di singgasana itu. Dan salah satu tujuan konferensi ini adalah untuk memilih pemimpin aliansi perang salib. Poin ini sangat penting. Ini tidak hanya terkait dengan nasib aliansi perang salib, tetapi juga terkait dengan kehidupan banyak orang. Seorang atasan yang baik dapat membawa semua orang menuju kemenangan. Konferensi Dewa Peri diadakan sesuai jadwal pada hari ketika konferensi Dewa Peri diadakan. Xiao Yan Pan Xiao Xuan Hai Sen Liu Xiahui Jiu Bai Xun Sailin Yun Jun Xiao Tiandi Gu Tiandi dan lain-lain masuk alun-alun bunga teratai. Begitu mereka memasuki alun-alun bunga teratai, semua orang tidak bisa menahan perasaan terkejut. Meskipun setiap orang telah melihat banyak harta langka di langit dan bumi, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat bunga teratai putih yang begitu besar. Apalagi memang sangat jarang seseorang bisa duduk di atas bunga teratai putih ini. Saat ini, lebih dari 10 orang termasuk Xiao Yan, Pan Xiao Xuan, Dewa Laut, Xiao Wu, Xun Sailin, Yun Yun, Liu Xiahui, Jiu Bai, Nalan King Sue, Xiao Xiao, Long Lin dan lain-lain duduk di kursi bunga teratai. Masuk akal bahwa Xun Sailin, Yun Yun, Liu Xiahui, Jiu Bai, Nalan King Sue, Xiao Xiao, Long Lin dan lainnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di bunga lotus, tetapi karena hubungan Xiao Yan dengan keluarga Huangpu, orang-orang ini dapat duduk di atas bunga teratai. Di bunga teratai lain, duduk Nalansi, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Tian Tiandi, Yao Tiandi, Jiu Tiandi, Dewa Es, dan banyak dewa kuat lainnya. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya duduk, orang-orang mulai memasuki alun-alun bunga teratai satu demi satu. Banyak orang kuat yang datang ke konferensi saling mengenal, jadi tak terhindarkan untuk saling menyapa setelah bertemu. Semakin banyak orang kuat mulai mengalir ke tempat tersebut, di atas bunga teratai, di atas daun teratai, dan di bangku trapesium di belakang, orang-orang mulai duduk satu demi satu. Dengan berlalunya waktu, satu demi satu orang bergagas menuju alun-alun. Dalam waktu yang sangat singkat, keluarga Huangpu telah mengundang begitu banyak orang kuat untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri, yang menunjukkan bahwa keluarga Huangpu memiliki kekuatan dan daya tarik yang kuat. Setelah keluarga Huangpu menyebarkan berita tentang konferensi Dewa Peri, orang-orang dari seluruh negeri bergegas ke Pulau Shenhao setelah menerima berita tersebut. Di antara banyak orang yang datang ke konferensi, ada orang dari negeri awan, orang dari tanah laut, orang dari tanah api, orang-orang dari tanah guntur, orang-orang yang datang dari setiap tempat di 9 surga dan 10 bumi. Alasan mengapa orang-orang begitu kuat datang ke konferensi Dewa Peri ini adalah karena keluarga Huangpu memiliki daya tarik yang kuat. Dan keluarga Huangpu mengklaim kepada dunia luar bahwa Protos Penciptaan juga akan datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri ini. Begitu berita itu keluar, dunia bergetar. Protos Penciptaan menghilang selama puluhan ribu tahun. Sekarang Protos Penciptaan telah muncul lagi. Bagaimana mungkin itu tidak menyebabkan dunia bergetar? Daya tarik Protos Penciptaan jauh lebih kuat daripada Protos Juge, dan banyak orang kuat datang untuk melihat apa yang terjadi ketika mereka mendengar bahwa Protos Penciptaan akan muncul di konferensi ini. Mereka ingin melihat apakah Protos Penciptaan benar-benar muncul. Di langit bayangan hitam tiba-tiba terbang, dan kemudian tawa hangat turun. Nalan Jin memimpin banyak klan untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri. Setelah tawa, sekelompok tokoh mendarat di bunga teratai dan duduk. Kedatangan Nalan Jin, patriark keluarga Nalan, segera menimbulkan kegemparan di konferensi Dewa Peri. Sebagai patriark keluarga Nalan, Nalan Jin adalah kaisar dewa yang kuat, yang dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak kaisar dewa, dan dia hanya setengah langkah dari kaisar dewa. Setelah Nalan Jin, banyak karakter kuat datang satu demi satu, seperti Raja Mayat, Ye Tianling, Raja Tulang, Dewa Abadi, dan banyak dewa dan raja kuat lainnya. Tidak perlu dikatakan, naga tulang dan Raja Mayat hidup pernah dilemparkan ke 18 lapisan neraka oleh penguasa besar dan dipenjara di 18 lapisan neraka selama 10.000 tahun.
Oleh karena itu, mereka sangat membenci penguasa besar. Ketika mereka mendengar bahwa konferensi Dewa Peri akan membentuk aliansi perang salib untuk bersama-sama berperang melawan penguasa besar, mereka datang satu demi satu. Ye Tianling juga seorang kaisar dewa yang kuat dan asal-usulnya sangat misterius dan aneh. Dikatakan bahwa Ye Tianling tewas dalam perang kacau 10.000 tahun yang lalu dan dimakamkan di makam dewa. Dia telah bangkit dari kubur. Ye Tianling juga disebut Raja Mayat karena ini. Setelah masih banyak orang kuat yang datang, tiba-tiba awan hitam melonjak di langit, energi kematian melonjak, dan kabut iblis mengepul, menutupi langit dan matahari. Datang dari jauh, dunia seketika menjadi gelap. Penguasa domain iblis, Raja Iblis, memimpin kerumunan untuk datang. Penguasa domain hantu, Raja Hantu, memimpin kerumunan untuk datang. Penguasa dunia bawah, Kaisar dunia bawah abadi, memimpin kerumunan di sini. 3 suara keras yang menghancurkan bumi bergema dengan sia-sia, dan segera Raja Iblis, Raja Hantu, dan Kaisar dunia bawah abadi memimpin banyak orang kuat terbang menuju lapangan teratai dan kemudian jatuh ke dalam alun-alun. Kedatangan Raja Iblis, Raja Hantu, dan Kaisar dunia bawah abadi segera membawa seluruh konferensi Dewa Peri ke gelombang pasang. Sebagai penguasa dari 3 domain, Raja Iblis, Raja Hantu, dan Kaisar dunia bawah abadi tidak hanya memiliki reputasi besar di benua Ki asal, tetapi bahkan di 9 surga dan 10 tempat seperti negeri awan. Ketenaran mereka menyebar jauh dan luas. Xiaoyan segera melangkah maju untuk menyambut penguasa 3 domain. Tak perlu dikatakan, hubungan antara Xiaoyan dan Kaisar dunia bawah abadi sedekat teman. Dia juga memiliki hubungan dengan Raja Iblis dan Raja Iblis pernah membantunya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Raja Hantu, dia sudah lama berteman dengan Raja Hantu. Saat ini Xiaoyan dengan hati-hati menatap Raja Iblis dan Raja Hantu. Meskipun dia telah melihat Raja Iblis, dia belum pernah melihat Raja Hantu saat itu. Raja Hantu memiliki wajah dengan karakter Cinapang. Melihat Xiaoyan lagi, Kaisar dunia bawah abadi sangat senang, menepuk bahu Xiaoyan dengan ringan dan berkata sambil tersenyum. Anak baik, dia memiliki masa depan yang cerah. Dia telah menjadi Raja Dewa yang kuat begitu cepat, dan dia akan mengejar ketinggalan dengan orang tua ini. Raja Iblis tersenyum dan berkata, "Wah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ingat, apa yang aku katakan padamu. Itu adalah misi abadimu untuk berperang melawan penguasa agung. Karena itu, kamu harus berusaha untuk menjadi pemimpin aliansi perang salib untuk waktu yang lama. Sementara aku, Raja Hantu, dan Kaisar dunia bawah akan mendukungmu. Jadi kamu bisa tenang." Baiklah, Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia masih tidak tahu apa permusuhan antara Protos Penciptaan dan Penguasa Agung, dapat dipastikan bahwa keduanya memiliki kebencian yang mendalam. Mungkin penghancuran Protos Penciptaan terkait langsung dengan Penguasa Agung. Karena dia adalah anggota dari Protos Penciptaan, dia harus memikul tanggung jawab mencari keadilan untuk Protos Penciptaan. Masih ada orang kuat di langit yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri. Sepertinya konferensi Dewa Peri akan segera dimulai secara resmi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.